informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama saya Irna untuk hari ini. Dan senang sekali saya tidak sendiri. Kembali kami bersama dengan narasumber kami, dan kali ini kembali lagi bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra Esot MM. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Irna. Terima kasih sudah bisa hadir kembali nih. Siap. Iya, di tengah-tengah kesibukan pastinya. Dan terima kasih juga sudah mau berbagi untuk topik pagi hari ini tentang kesejahteraan sosial bagi veteran dan lansia. Karena memang ini kayak sila kelima nih ya Pak, mohon maaf. Baik, seperti apa nih Pak? Ya. Jadi Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu, Sarang Sami. Jadi kami Dinas Sosial Kabupaten Buleleng hadir kembali di tengah-tengah pemirsa, pendengar dimanapun berada. Jadi Mbak Irna terima kasih diberikan kesempatan Pak. Lagi Dinas Sosial untuk bersama-sama menginformasikan apa sih yang sudah kita lakukan dalam rangka berupaya maksimal peningkatan kesejahteraan sosial bagi veteran termasuk lansia yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Jadi kalau kita bicara wilayah Kabupaten Buleleng tentu pasti kita berpikir luas banget Buleleng ya. Jadi termasuk penduduknya sekarang di posisi 826.740 jiwa. Jadi lansia kita di Buleleng lumayan 12,76%, 105.520. Laki-lakinya ada 48.834 jiwa atau 5,90%, dan perempuannya 56.686 jiwa atau 6,85%. Jadi kalau kita bicara tentang lansia lumayan nih, rata-ratanya di Buleleng 11,75%. Sementara dari data kami jumlah veteran yang ada di Kabupaten Buleleng ini yang namanya veteran pasti menurun ya. Yang beda dengan lansia bisa nambah. Karena saya udah lansia masalahnya. Termasuk ya Pak. Sudah masuk lansia. Tapi veteran ini pasti menurun karena kategori veteran itu kan ada 3 macam nih. Ada veteran pejuang kemerdekaan RI, jadi ada veteran pembela, ada veteran perdamaian. Nah, veteran pejuang kemerdekaan sekarang di posisi 53 orang, veteran pembela 33 orang, dan veteran perdamaian 12 orang. Jadi udah menurun, kemarin 100 orang, sekarang di posisi 98 orang. Ya karena beliau ini kan dikalahkan dengan waktu juga, usia dan sebagainya. Ini udah pada tangguh, mereka berperang, berjuang. Sekarang dengan gini, bagaimana posisi kami di Dinas Sosial dalam rangka menghormati, menghargai mereka, karena kita sebagai rasa penghormatan dan penghargaan serta rasa terima kasih kita terhadap para veteran, pemerintah Kabupaten Buleleng selalu maksimal mendampingi beliau-beliau ini. Mengingat tugas pokok fungsi kami adalah di pemberdayaan, khusus berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi kita pemeliharaan, perawatan tempat-tempat ataupun monumen-monumen, apakah itu
TMP, tempat perjuangan. Kita juga termasuk dalam rangka memfasilitasi para veteran dan lansia tentunya. Jadi kalau kita bersama-sama dengan tim kita dengan LVRI, jadi di Kabupaten Buleleng ini kita adakan kegiatan yang berkaitan langsung. Jadi kita mempersiapkan besok ada acara khusus Bapak Penjabat Bupati Buleleng tatap muka veteran, sekaligus juga memperingati Hari Veteran yang kemarin jatuh pada tanggal 10 Agustus. Jadi bulan-bulan keramat ini Pak Penjabat Bupati tidak meninggalkan momen, mencari momen supaya bisa bertemu dengan para veteran dan keluarga pahlawan. Dan itu dilakukan besok di lobi kantor Bupati. Kita siapkan tempatnya sekaligus juga berkaitan dengan pemenuhan kepada warga yang kurang beruntung. Jadi kegiatan besok itu dikolaborasikan juga membantu warga miskin, fakir miskin, lansia yang masuk dalam kriteria miskin ekstrim dan disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial uang berupa 450 untuk kemiskinan ekstrim, 250 untuk disabilitas. Nah ini juga tentu di hari-hari bulan Agustus ini dirangkai kegiatan ini untuk bisa meringankan beban warga masyarakat. Nah kalau kita bicara kondisi real di masyarakat, fokusnya di para veteran, kami selalu memfasilitasi berupa hibah. Jadi hibah dari Bapak Penjabat Bupati Buleleng untuk tahun 2024 75 juta. Ini untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kegiatan mereka, diberikan hibah 75 juta. Di samping itu kita juga memfasilitasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi setiap kegiatan momen kita berkeliling memberikan bantuan kebutuhan dasar sembako. Karena para veteran itu kadang-kadang kondisi gininya kan tidak bisa kita hadirkan. Jadi kita yang datang ke mereka dan sekaligus bisa mendengarkan keluhan-keluhannya. Mungkin ada berkaitan dengan jaminan kesehatannya, jadi ada berkaitan dengan pola hidupnya, dan tentu bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan desa sehingga dari perkembangan situasi veteran dapat kita ketahui apakah itu siapa tahu ada yang sakit kronis, jadi kita bisa fasilitasi bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Mungkin ada diperlukan alat bantu, ada kursi roda, ada alat bantu yang lain, tripod ataupun yang lain. Mungkin juga nanti mengarah kepada program-program yang dari Kementerian Sosial. Kita fokus juga berkaitan dengan lansia. Kita sudah melakukan kegiatan hari lanjut usia. Kemarin pelaksananya itu tanggal 29 Mei 2024 dan satu-satunya di Bali Buleleng yang luar melakukan biasa, itu. Kita ajak mereka dan kita tampilkan dengan senam lansia, terus berikan program bantuan kube kelompok usaha bersama seperti bibit-bibit babi yang diberikan sehingga dia aktivitasnya ada, komunitas-komunitas yang bisa ajak kita kolaborasi membantu juga para lansia di Kabupaten Buleleng. Dan kalau diperlukan ada lansia yang sebatang kara, kita dorong kerjasama dengan desa untuk kita bawa ke panti jompo. Jadi STW ini, panti jompo ini di posisi sekarang ada 80 orang ada di sana. Nah, di sini sangat penting supaya perhatian pemerintah kepada lansia jompo atau lansia yang terlantar bisa kita tindak lanjuti, kesehatannya terjamin, termasuk juga pasti umurnya lebih panjang, karena di sana lebih perawatan kesehatannya ada, ketemu sama-sama seumur sebaya, jadi ceritanya enak mungkin. Jadi banyak yang malah tambah bugar kalau di para lansia dibawa ke panti jompo, karena kita semua perhatikan untuk kelangsungan keperluan para panti jompo yang merupakan tugas pokok fungsi di dinas sosial. Jadi kita di program dari Kementerian Sosial
juga kalau rumahnya tidak layak itu juga diberikan bantuan. Ada sampai sekarang ada kerjasama dengan CSR ke APBD ada 19 rumah khusus untuk yang berkaitan dengan program kebutuhan para lansia. Ada juga yang sudah dapat PKH, BPMT, itu program Kementerian Sosial. Jadi tinggal sama keluarganya, sama anaknya dapat program. BPMT itu adalah bantuan pangan non tunai berupa sembako setiap bulan. Ini salah satu bentuk perhatian kami dalam rangka kita bersama-sama menghormati, menghargai para veteran, para lansia supaya bisa lebih lama kita minta petunjuknya mungkin sebagai kita pertemuan sebagai narasumber mereka sehingga memperkuat mendorong generasi muda. Bagaimana kita penguatan generasi muda tentu dari para veteran yang selalu mendukung. Kalau kita bilang kita ini nggak ada, kita tidak bisa berbuat banyak tanpa veteran kan seperti itu. Termasuk juga penguatan lansia. Karena lansia yang berbagai macam basic itu tanpa mereka mungkin juga kita tidak bisa berbicara di sini. Masyarakat tidak beraktivitas dengan aman, nyaman tanpa para pejuang ataupun yang kategori lansia yang sudah membangun Indonesia, membangun Bali dan Buleleng. Seperti itu. Baik, itu baru awalnya dulu pendengaran pemirsa, karena memang kita masih ada waktu lagi, dan seperti biasa kami juga akan mengajak Anda untuk sama-sama sharing ya Pak Nge, dengan topik pagi hari ini. Sekali lagi ini adalah terkait tentang kesejahteraan sosial bagi veteran dan lansia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, tentunya masih bersama dengan narasumber kami. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami sedang bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra Esos MM, terkait tentang topik kesejahteraan sosial bagi veteran dan lansia. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kadis bahwa lansia kita tinggal sedikit, mungkin ada sedikit juga rasa sedih karena memang makin berkurangnya berarti makin berkurang juga ilmu yang kita dapat nantinya. Seperti itu ya Pak ya. Tapi sepertinya sudah sampaikan juga oleh Pak Kadis bahwa merangkul mereka sebagai veteran dan lansia yang memang mendapatkan kesejahteraan sosial dari pihak Dinas Sosial merupakan suatu hal yang sangat luar biasa Pak. Walaupun tadi juga Bapak sampaikan nggak cuman lansia sama veteran, tapi juga ada difabel, ada fakir miskin. Nah, ada tantangan nggak Pak ketika memang harus menjadikan keseluruhan itu buat Bapak nih secara pribadi dan Dinas Sosial khususnya. Namun sebelumnya mohon maaf Pak, ada yang sudah bergabung, tidak apa-apa? Silakan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya langsung sapa terlebih dahulu di 0362246644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Rahajeng Semeng, Irna. Nggih, Rahajeng Semeng. Dengan ini Nyoman. Bu Nyoman. Oke, silakan Bu Nyoman. Terima kasih sudah bergabung. Om Swastiastu, Bapak narasumber, Bapak Kadis Sosial. Om Swastiastu, Ibu. Ya, dulu pernah saya sudah interaktif dengan Bapak tentang kemiskinan, kemiskinan apa namanya? Ekstrim. Ya, ekstrim. Sudah di apa namanya Pak, sudah dipantau ada seseorang pegawai dari Dinas Sosial, sudah difoto. Sudah difoto itu orangnya dan juga rumahnya, tapi kok belum ada implementasinya ya Pak ya? Oh gitu. Tolong datanya sekalian lah Bu, kadang kita ngobrol. Biarin nanti enak ini. Datanya katanya sudah lengkap Pak. Ibu sebutkan nama lengkap, terus yang dikunjungi alamatnya di mana gitu. Oh, orang tersebut yang kemiskinan ekstrim tersebut. Nggih. Ibu dari mana? Sebutkan di sini apa saya bawakan itunya ke Dinas Sosial? Boleh saja. Nanti ada menantu saya yang kerja di kantor bupati, dia yang ngurus ke Dinas Sosial ya. Siap. Dia yang saya minta tolong untuk bawakan datanya supaya segera diimplementasikan, supaya segera diwujudkan. Mohon dengan hormat Pak. Betul-betul itu kemiskinan ekstrim. Ya Pak ya. Nggih Bu. Semua banget Pak, Rahayu Rahajeng. Terima kasih. Kami sehat. Nggih. Semua Om Santi. Om. Terima kasih untuk Ibu Nyoman di Tajun ya kalau tidak salah. Dan saya kembali lagi menyapa untuk yang menelpon kami melalui WhatsApp call di 0811 399 9790. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Nggih. Yang mau meraken nggih. Dengan Siri. Dengan waktu siapa Pak? zamannya Ide Komang dan jadi kades sosial di desa kami kan maunya merubah nama. Dan dikasih tahulah bla 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 bla. Begitu dikirim ke pusat, orang itu lagi muncul. Desa kami di Kedes itu Pak Kades. Zamannya Ide Komang ke dan kedua kalau bisa panti jompo itu setiap hari raya kasih keamanan apa paman meseh ya dan kemantan suksema Pak kakek gaul nggak di Bakti Seraga. Terima kasih banyak untuk sharingnya pagi hari ini. Mungkin langsung ditanggapi terlebih dahulu dua penelpon ya. Ya, terima kasih perhatiannya Ibu Nyoman Tajun dan kakek gaul ya. Bakti Seraga. Kalau Ibu Nyoman ya betul. Kami dari SDM Dinsos sudah dapat asesmen mendalam kepada data yang Ibu dulu berikan, dan tentu langkah awal sudah kami intervensi program berupa JKN ya, kesehatannya. Nah, untuk tindak lanjutnya kalau berkaitan dengan program Keluarga Harapan itu kami masih dorong ke data terpadu kesejahteraan sosial. Regulasinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada informasi karena DTKS itu setiap bulan ditetapkan melalui SK Ibu Menteri Sosial. Kami akan
cross check lagi berkaitan dengan usulan ini. Yang pasti kami sudah pendamping program sudah ke warga ataupun yang sudah Ibu ajukan. Namun tentu bahkan kami kepingin ketemu sama Bu Nyoman, mengingat kami sangat mengharapkan seperti Bu Nyoman yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi kami bisa rangkul selaku pemerhati sosial masyarakat. Jadi semakin banyak pemerhati sosial masyarakat di Kabupaten Buleleng, tentu kami semakin mudah untuk mempercepat proses informasi komunikasi berkaitan dengan program-program, dan kita akan bisa menyandingkan tingkat kelayakan agar sesuai dengan kriteria, sehingga tidak ada lagi miskin tercecer yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Dan kalau nanti bisa di kriteria miskin ekstrim, kami di tahun 2023, tahun 2024 sudah tuntas sebenarnya kalau miskin ekstrim. Kenapa? Program-program dari semua OPD itu sudah mengkerucut kepada penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi Bapak Penjabat Bupati Buleleng sangat konsentrasi, sehingga kalau bicara penguatan ekonomi pendapatan itu sudah diberikan bantuan sosial uang 450.000 per bulan. Kalau rumahnya tidak layak juga sudah di Dinas Perkimta memberikan, termasuk juga dari CSR yang menjadi inovasi dari penjabat Bupati Buleleng, sehingga di Buleleng 188 unit rumah yang khusus kemiskinan ekstrim. Nah, namun dari sekian yang ada, kita bicara kemiskinan selalu berpikir itulah dinamis. Dinamisnya seperti roda kehidupan. Bisa jadi sekarang kondisinya bisa dikatakan kaya, belum tentu ke depannya masih seperti itu. Bisa jadi kebalik dan sebagainya. Itulah pentingnya pemutahiran data, verifikasi, validasi data agar program-program kami diberikan kepada yang sudah tepat sasaran. Nah, berkaitan yang kedua, peka gaul. Jadi di sini kalau bicara perhatian kami terhadap panti jompo, itu bisa dikatakan sangat besar ya dukungan dari Pak Penjabat Bupati Buleleng, Bapak Gubernur sering berkunjung, termasuk juga kami sedang mengumpulkan pakaian layak pakai. Jadi termasuk juga karena di panti jompo itu kan bisa dikatakan betul-betul kita tidak sembarangan memberikan pakaian. Karena beliau-beliau itu sudah lingsir, mungkin sudah lebih berapa kali muintan bersih, jadi tidak sembarangan kita kasih pakaian. Jadi pakaian adat, pakaian sembahyang itu kita berapa kali sudah disampaikan, dan dia ngaturang suksemo niki sama peka gaul, perhatiannya luar biasa. Nanti akan kami tindak lanjuti lagi mungkin sebelum Hari Raya Galungan. Jadi kan dekat niki, bulan depan Hari Raya Galungan. Kami akan konsentrasikan untuk memberikan pakaian khusus, pakaian sembahyang. Jadi kan lebih tepat guna nanti pada saat Hari Raya tepat Galungan. Guna dan tepat sasaran. Hari Galungan dan Kuningan. Baik, kita sapa kembali Pak izin Pak Kadis. Om Swastiastu, Rahajang Semang. Om Swastiastu, Rahajang Semang Muali. Nggih, sireun niki Bapak ampura. Bu Irna ya. Nggih. Yang Ketut Maliarse Bondalem. Oh nggih. Diurus Pak Ketut. Selamat jumpa kedua kalinya Pak Kadis Sosial. Nggih. Di udara. Kemarin juga Bapak sudah ikut juga di dalamnya bersama Bapak Sekda. Sangat luar biasa Dinas Sosial kepada lansia, kemudian kepada boleh dikatakan para veteran, tetapi yang lihat atau disebut dengan pahlawan telah para veteran. Tiang lihat dari sudut pahlawan tanpa tanda jasa sekarang Pak. Pak Kadis. Pahlawan tanpa tanda jasa sering didengungkan oleh pemerintah, itu adalah semuanya guru. Apakah dari Dinas Sosial Buleleng sudah pernah ada usaha nggak untuk memperhatikan pahlawan tanpa tanda jasa yang sering disebut dengan
laskar tak berguna sekarang, seperti yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini saya lihat belum para guru yang sudah pensiun pernah dapat perhatian enggak? Nah, kalau dari gaji pensiunannya memang. Sekarang dari dinas sosial, apa yang sudah pernah diusahakan? Ampure ini, karena yang menyampaikan hal ini adalah dari isi hati yang paling dalam, karena pernah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru, tidak ada guru yang hebat, tetapi tidak ada orang hebat tanpa ada guru. Itu yang sampaikan. Wenten kaor sering kaliwang, numbas mana sering mangupure, yang wenten lausik yang iwang, yang numbas gan sinampure, Bapak Kades. Rahayu. Rahayu Mawali, Pak Maliarse, suk semua niki, waduh luar biasa ya perhatiannya, karena memang ini dari lubuk hati yang paling dalam. Satu penelpon lagi sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Kadis. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Bapak Putu bagus. Ingat aja mana ini. Nggih, Rahayu. Nggih, Pak Putu. Siap, nggih. Mari semua menyin veteran. Ani veteran pejuang kemerdekaan umurnya kan di atas 90, Pak ya. Nggih, iya. Nu ada hidup. Isen kangen. Memang saya kan saya kelahiran tahun 47 48. Tapi bapak saya tuh Pak kan benten nama nih di Gintungan tuh. Pak Nangah Mitra di kudu-kudu. Gusti Bagus Negara, bapaknya Gusti Ngurah Parti Sukusade, Pak. Itu tempat di Malapatiang. Cuma saya pernah terkejut, Pak nih. Ada orang kelahiran tahun 40 veteran, saya kan heran ya. Padahal saya punya saudara misan lahir 38, guru Pak, kepala sekolah lagi. Habis yang veteran, beli beras yang punya kakak, guru juga. Apalagi itu yang Pak Putu nih, pembangkian guru tahun Putu pensiun 2008, jok setengah denger rumah. Putu deban nih, pusingnya itu Pak Putu ya. Asunggara Pak Putu ya. Mohon maaf nanti yang iseng nih ceweknya nih, Mbak Irna apa siapa? Mbak Irna. Ya deh. Nggih. Joget moglong. Terima kasih ya Ade. Nggih. Pak Putu menika kemanten nimbrung. Nggih, siap. Apa ampun banget itu. Om, santai Om. Tapi ini Wayah Hade ini selalu semangat tapi ya selalu kayaknya terlihat bersyukur dengan keadaan ya Pak Yah Hade ya. Sukses Niki sudah bergabung. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu. Jadi luar biasa Niki, kebetulan yang berpartisipasi pagi ini adalah para pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru yang sudah membuat kita bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya di generasi-generasi yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi untuk maklum dan diketahui bersama, jadi Pak Ketut Maliarse, jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah memiliki tugas pokok fungsi berkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang lebih domainnya itu adalah di para pejuang yang khusus di pejuang kemerdekaan. Jadi kiranya nanti kami bisa komunikasikan maksud dan tujuan dari Pak Ketut Maliarse ini ke Dinas Pendidikan, mungkin lebih domainnya. Ya, karena di sini kan para guru ini betul-betul pasti ada paripurna pertemuan apalah gitu, organisasi-organisasi yang kiranya sangat diperlukan perhatian kepada mereka dari pemerintah daerah, cekinya di Dinas Pendidikan. Karena kami jujur saja kalau bicara bagaimana perhatian Dinas Sosial, kalau kami lebih mengarah kepada warga yang kategori fakir miskin. Jadi fakir miskin adalah orang yang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Ada di dalamnya disabilitas, lansia, namun non pensiunan, non TNI, PNS, Polri. Di situ bedanya dia. Jadi kami memiliki tugas khusus kepada di luar dari yang mendapatkan
pendapatan APBD, APBN. Sehingga dinas sosial itu lebih domainnya kepada warga betul-betul yang tidak mampu, tidak mendapatkan hasil pendapatan dari pemerintah. Sehingga harapan kami tentu ini akan menjadi perhatian pemerintah supaya para guru ini sangat perlu ada perhatian lebih khusus lagi, sehingga kiranya nanti dari dinas pendidikan yang bisa memfasilitasi. Nah, karena beda institusinya supaya tidak kami keluar dari ketentuan regulasi. Namun ini luar biasa, kami mohon bantuan Pak Ketut Maliarse, mungkin di wilayah Bapak ada yang fakir miskin yang tidak mendapatkan pendapatan dari APBD APBN, namun kondisinya memprihatinkan. Kami mohon bantuannya, informasi dan komunikasinya, sehingga kita bisa memfasilitasi program-program sesuai kriteria. Apalagi kita fokus berbicara tentang lansia. Jadi lansia ini kadang-kadang aksesnya nggak ada, atau link-link yang komunikasi nggak ada. Karena ngurus dirinya aja sudah nggak bisa, apalagi mau berurusan ke kantor, itu nggak mungkin. Disitulah kita perlukan adalah pemerhati sosial. Semakin banyak ada peduli, ada rungu lah, Pak di daerah ini ada seperti Bu Nyoman tadi. Mungkin kami bisa tindak lanjuti asesmen home visit langsung. Kami sangat apresiasi Pak Ketut Maliarse di Bondalam. Mungkin kami akan bisa berkunjung ke Bapak, supaya kita lebih memperkuat lagi informasi komunikasi di tingkat bawah. Kalau kita lanjut berkaitan dengan usia veteran, memang betul sih kalau bicara veteran ini kok umurnya gitu ya. Disinilah sudah dibagi dengan pembagian kriteria jenis veteran. Jadi ada veteran perdamaian 12 orang ini. Jadi ada anggota-anggota tentara yang pernah bertugas keluar selaku prajurit perdamaian di tempat-tempat situasi kondisi peperangan di situ. Jadi kalau pembela itu biasanya yang dari Timur yang pernah ada kegiatan untuk membela memperkokoh NKRI. Itu di situ bisa katakan mungkin pensiunan tentara jadinya kan itu ya. Ada Dandim, ada Kodim, ada apa gitu ya. Arahnya mengarah seperti itu. Beda dengan veteran pejuang kemerdekaan. Jadi kalau pejuang kemerdekaan di Kabupaten Buleleng menurut data nih tinggal 53 orang. Jadi sangat sedikit sekali dibanding dengan jumlah penduduk Buleleng sudah 826.740. Jadi inilah yang kita hormati, karena tanpa mereka kita tidak bisa maksimal membangun Buleleng. Jadi itu Pak Jero. Jadi kiranya kalau ada dulu pernah berjuang, dulu pernah mempertahankan Republik Indonesia ini yang belum tercover, disinilah kami dalam kesempatan ini bisa mensosialisasikan untuk bersama-sama kita perbaiki datanya dengan alat bukti yang ada, kita ajukan kembali supaya kita bisa menghargai para warga masyarakat yang ikut berjuang, baik itu secara langsung pada saat kemerdekaan RI maupun yang belum atau dalam proses kemerdekaan itu sendiri gitu. Baik, kita break dulu untuk sesaat. Pendengaran pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kami segera kembali. Ada yang jatuh dari sepeda itu. Jatuh, tolong. Tunggu, mau ambil HP. Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP? Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah. Astaga, ini anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Ini sangat luar biasa. Atensi juga. Mohon maaf Pak Kadis, ini masih ada yang kurang dijawab katanya tentang pergantian nama yang lama sudah diganti dengan nama yang baru, dikirim ke Jakarta, tapi yang datang lama lagi. Itu kenapa ya Pak? Mohon petunjuk Bapak narasumber. Terima kasih. Baik. Terima kasih dari Pekak Gaul tadi ya. Jadi mungkin kami izin Pekak Gaul mungkin bisa kita ketemu langsung lah sharing dulu ya. Jadi kita bisa mengecek data, mungkin ada solusi, ada masukan. Jadi berkenan Pekak Gaul minta nomor nanti ya. Kita bisa kerjasama dengan pengurus LPRI yang ada di Buleleng. Seperti begitu ya. Baik, kami sapa lagi. Mohon izin Pak Kadis. Om Swastiastu, selamat pagi. Rahajang Semang, selamat pagi. Mbak Irna, Bapak Putu, merdeka. Dengan saya salah satu. Saya dari Tamlang Pak. Saya asli Banjarjawa. Saya salah satu putri legend veteran Pak. Oh iya. Bunda Budi. Iya. Bapak tiangnya veteran pejuang Pak. Tiang berterima kasih pada negara dan bangsa ini karena waktu tiang mengikuti sekolah SMA 1 Singaraja itu saya dapat keringanan SPP Pak, jadi tidak bayar SPP karena kami putri veteran. Terima kasih pada negara dan bangsa ini Pak. Buat Pak Putu sehat-sehat selalu Pak, selamat berjuang, selamat dengan staf Bapak nih, sehat selalu Pak. Mbak Irna, sebagai penyemangat saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Putu, rahayu Pak Putu, merdeka. Luar biasa. Kalau Bunda Budi putri veteran, kalau saya cucu veteran. Terima kasih Bunda Budi sudah bergabung. Baik, sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp call kami. Halo, Om Swastiastu, Rahajeng Semeng. Halo. Halo. Luar biasa. Sira Niki. Selamat Ilham dari Julukan Bawah. Ilham, silakan. Gabung baik, sudah ada yang bergabung. Ya, selamat pagi Pak Kadis, jam Semang. Pertama saya rasa perlu diapresiasi apa yang telah dilakukan di sosial saat ini. Dengan sering berkunjung kepada penerima manfaat baik lansia maupun tuna yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini kita sebagai masyarakat yang perlu apresiasi yang setinggi-tingginya. Pak Kadis langsung saya lihat di beberapa media sosial juga terjun ke lapangan secara langsung. Ini menjadi pertanda bahwa dinas sosial itu sudah bisa hadir di dalam masyarakat secara umum. Yang kedua Pak Kadis, mungkin sekedar masukan, ini perlu juga Pak Kadis itu membuka hotline Pak Kadis terkait dengan keberadaan lansia maupun yang membutuhkan bantuan terhadap dinas sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Kenapa demikian? Karena saya lihat beberapa kejadian kadang ada yang masyarakat atau penduduk di Kabupaten Buleleng terkena bencana, rumah angin, terus yang lainnya. Ini dari sisi Pak Kadis sebetulnya agak kesulitan untuk mendapatkan informasi karena membutuhkan informasi yang berjenjang dari dusun, dari desa, dari kecamatan langsung ke dinas sosial. Kalau ini dibuatkan hotline semacam informasi bisa langsung ke Pak Kadis lebih baik Pak. Jadi memudahkan informasi itu lebih ke
memudahkan masyarakat untuk didapatkan informasinya oleh Pak Kadis. Jadi apresiasinya setinggi-tingginya Pak, mungkin bisa ini dilaksanakan untuk memudahkan dinas sosial lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dan juga saya apresiasi Pak Kadis terkait dengan rumah Pak Kadis dengan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini merupakan sebuah terobosan yang telah Pak Kadis lakukan selama ini, selama menjabat di dinas sosial. Semoga ini bisa berlanjut dengan periode yang selanjutnya Pak Kadis, karena ini yang dibutuhkan masyarakat itu adalah dinas sosial yang selalu dekat dengan masyarakat, selalu memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya di Kabupaten Buleleng. Jadi itu saja Pak Kadis. Mungkin program-program percepatan stunting bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain Pak, karena stunting itu juga karena informasi yang terlambat aja Pak. Untuk menyelesaikan itu penyelesaiannya hanya sekedar informasi saja sebetulnya. Ini perlu penggandengan tangan juga kepada instansi terkait yang ada di Kabupaten Buleleng untuk mempercepat hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja Pak Kadis, Mbak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham. Aduh, ini luar biasa ya. Oke. Satu penelpon tadi terakhir untuk pagi hari ini, silahkan, karena memang kebersamaan kita tidak terasa karena Bapak juga sudah akan bertugas kembali. Satu penelpon terakhir sebelum ditanggapi langsung oleh Pak Kadis. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo. Tadi main Bu. Oh, iya silakan, to the point Wayade. Memang punya, saya pernah anak saya bicara, Bapak di Bandung ngomong bejayang tahu gereo-gereo, tapi karena saya demen sembahyang Pak Putu ya, Pak Putu kau neng Bu. Saya tinggalin malu nih kesibukan Bapak ada tuh Bapak nganggur, tahu Bapak ada 27 deh Bapak. Baik. Nggih, Wayade, nggih, suksema Wayade. Suksema. Sehat selalu Om, santi Om. Nggih, silakan Pak Kadis, bagaimana nih tanggapannya? Luar biasa, nggih. Jadi Pak Ilham Tukan Bawang luar biasa, kita selalu bersama-sama jadi bantu kami mempercepat informasi komunikasi yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin, dan ada masukannya luar biasa tadi ya di nomor hotline ya. Jadi namun bisa kami juga sampaikan bahwa kita di Dinas Sosial Buleleng mungkin beda dengan yang lain. Kita punya pergerakan percepatan penyelesaian masalah dengan pola Dinsos hadir, gesit cepat tanggap. Itu sudah kita menjadi inovasi, dan bersyukur ini jadi kabupaten yang lain pada datang ke Buleleng dengan pola-pola seperti apa yang kita lakukan, dan ini pun berkat dukungan salah satunya Pak Ilham. Nah, berkaitan dengan itu kita sebenarnya juga sudah bentuk ada kalau permasalah kebencanaan, kita ada membentuk Satgas Kebencanaan. Jadi Satgas Kebencanaan dari kami tahu bagaimana cuaca sekarang, dan kalau ada kejadian bencana di mana di wilayah Kabupaten Buleleng, kita cepat kita saling tahu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang kedua, kita membuat Satgas Ketelantaran. Jadi Satgas Ketelantaran ini bagi fokus kepada warga yang terjadi permasalahan di masyarakat, apakah itu ada ODGJ yang mengganggu, ada orang yang tidak bisa pulang, masih bingung dan sebagainya, termasuk juga yang orang luar Provinsi Bali datang ke Buleleng habis bekalnya kita. Jadi termasuk di situ masuknya di Satgas Ketelantaran. Kita kembalikan ke tempat asalnya karena kita menghormati, kita adalah NKRI, keluarga besar kita, mungkin ada perlu biaya untuk pulang pun kita bisa komunikasikan. Di situ ada Satgas Ketelantaran, sehingga kita betul-betul memberikan pelayanan kepada siapapun warga yang kategori
bermasalah sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, dan kami sangat memerlukan seperti Pak Ilham yang lain di Kabupaten Buleleng sehingga kita lebih cepat meringankan beban warga masyarakat khususnya yang bermasalah kesejahteraan sosial. Nah, termasuk juga stunting. Kalau kita bicara stunting, Dinas Sosial ikut di tim penanganan stunting Kabupaten Buleleng. Ada SDM kita dari kepala bidang sampai dengan pendamping program. Setiap desa kami punya pendamping desa yang namanya pendamping program Keluarga Harapan PKH. SDM PKH ini berkelanjutan melaksanakan tugas bersinergi dengan tingkat kecamatan desa untuk penanganan stunting. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam penanganan permasalahan, apalagi ini masalah SDM. Stunting itu kan masalah generasi muda yang harus kita selamatkan, jadi kesehatannya harus terjamin dan kelangsungan pendidikan dan sebagainya. Sehingga dari bayi bisa dikatakan dari buat saja udah menjadi perhatian pemerintah sampai dengan perawatan dan sebagainya. Itulah kita harus berkolaborasi dalam penanganan permasalahan termasuk stunting ini. Kalau kembali Pak Ilham, jadi kami apresiasi atas masukan kerjasamanya. Nanti hotline yang selama ini kita pakai nomor kantor ya, Dinas Sosial ya. Tapi sekarang kan jarang orang pakai nomor kantor ya. Jadi nanti bisa pakai nomor kami lah. Mungkin bisa dicatat bagi pemirsa yang pada saat ini sedang mendengarkan, bisa ke nomor saya langsung selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Nomor HP saya 081 2391 99972 081 2391 93 kali 72. Kami siap untuk memfasilitasi yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial, yaitu fakir miskin dan sebagainya. Karena kami dengan semua teman-teman di Dinas Sosial sejumlah 104 SDM, ada 78 SDM di tingkat desa, termasuk 9 setiap kecamatan. Kami bersyukur dapat bekerja di Dinas Sosial. Sehingga kalau kita tadi Mbak Irna tadi mempertanyakan bagaimana sih tantangannya. Jadi karena kami sudah terbiasa secara pribadi maupun kedinasan, kami memang pergaulannya sama warga fakir miskin. Dan saya jujur saja saya paling tidak suka kalau ada orang kaya tapi pelit gitu. Tapi kalau orang kaya tapi dia jadi CSR kami, penyumbang kami sangat hormati, kami sangat hargai karena kami memberikan data yang objektif, data yang sesuai dengan kenyataan, supaya nanti bantuan yang diberikan oleh siapapun tersalur tepat sasaran. Jadi tidak ada kecemburuan, tidak ada kerawanan di tingkat masyarakat. Itu yang kami selalu pegang teguh dengan teman-teman. Jadi kalau kami di Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok fungsi per bidang, per staf semuanya itu sudah biasa menerima orang ODGJ, orang apapun ya seperti itu. Karena itu menjadi suatu, kami anggap itu suatu istilah kami di internal SDM Dinsos, itulah rezeki bagi kami. Mungkin orang berpikir, ngapain ngurusin ODGJ, mandiin ODGJ ataupun yang gepeng dan sebagainya. Tapi bagi staf, bagi kita ada komitmen bersama, siapapun datang yang sifatnya fakir miskin yang memang betul-betul memerlukan pelayanan, itulah rezeki kami. Rezeki yang tidak mesti harus berbentuk materi, tapi rezeki bisa membantu meringankan beban orang, mengembalikan ke keluarganya dan sebagainya. Itulah ada kenyamanan, kenikmatan selaku pelayan masyarakat membantu Bapak Penjabat Bupati Buleleng. Luar biasa. Bapak, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, karena memang waktu juga mungkin sebagai closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Silakan. Ya. Jadi kami menyampaikan yang tentu berkaitan dengan tema pada pagi hari ini atau menjelang siang ya. Jadi keberadaan kita sebagai pengisi kemerdekaan ya, yang tentu merupakan perjuangan, hasil perjuangan para veteran dan termasuk para lansia. Jadi kita pun ada karena mereka. Tentu kita harus wajib
menghormati, menghargai, memberikan pelayanan yang terbaik supaya kita bisa melanjutkan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cerdas dan SDM yang tangguh, sehingga kami sangat mengharapkan kesejahteraan mereka wajib kita perhatikan agar jangan sampai lupa dengan sejarah, dan jangan lupa membantu veteran dan para lansia di Kabupaten Buleleng yang kurang mampu agar kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng semakin meningkat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sang Sami. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kadis, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui live chat kami, melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon kami. Dan jangan lupa ikuti saat lagi siaran langsung reportase rapat peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024-2029. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.